Assalamualaikum, halo sobat pelajar, ketemu lagi dengan Kak Kia di Pelajarin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Check it out. Sebelum kita masuk ke momentum sudut, kita akan sedikit mereview terkait momentum pada gerak translasi dulu ya. Nah, masih ingat ya di kelas 10 kita pernah belajar tentang momentum. Nah, pada momentum ini semisal ada benda bermassa M, kemudian dia melaju dengan kecepatan tertentu, misal V, maka untuk menghentikan lajunya atau menghentikan benda untuk bergerak translasi kita kenal dengan besaran momentum linier, karena dia untuk menghentikan laju linearnya ya. Kemudian besarannya atau simbolnya adalah P, rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Nah, ini pada momentum linier. Kemudian ini kan untuk gerak translasi ya. Maka untuk gerak rotasinya kita akan mengenal besaran yang bernama momentum sudut. Nah, untuk momentum sudut sendiri simbol yang digunakan adalah L. Nah, jadi di sini misal ada sebuah partikel bermassa M, kemudian dia memiliki kecepatan V. Selain memiliki kecepatan V, karena dia bergerak melingkar, maka dia juga memiliki kecepatan sudut. Oke, untuk lebih jauhnya lagi, ya, jadi momentum sudut adalah ukuran kesukaran suatu partikel untuk dihentikan saat bergerak secara rotasi. Kemudian momentum sudut itu adalah besaran vektor. Nah, masih ingat ya, dulu kita pernah belajar bahwa besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, kenapa momentum sudut ini termasuk vektor? Karena momentum sudut ini merupakan hasil perkalian cross atau cross product dari vektor jari-jari dan vektor momentum linier. Nah, kalau misalkan untuk vektor itu kan perkaliannya ada dua cara ya, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Untuk perkalian cross itu akan menghasilkan vektor, sedangkan perkalian dot itu hanya akan menghasilkan besaran skalar. Nah, maka untuk momentum sudut dia termasuk besaran vektor karena ini merupakan perkalian cross dari vektor jari-jari dan vektor momentum linier. Nah, persamaannya seperti ini ya. Momentum sudut itu disimbolkan dengan L dengan tanda panah di atas. Ini menunjukkan bahwa L itu adalah besaran vektor. Sedangkan R juga kan termasuk besaran vektor, maka ada tanda panah di atas. Momentum linier juga sama. Nah, pada benda ini dia kan memiliki massa M dan kecepatan linier ya. Nah, ini benda bermassa M, kemudian V. V-nya kecepatan translasi. Berarti dia juga memiliki momentum linier. Besarnya adalah M dikali V ya. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan berikut. Sehingga L sama dengan R cross M kali V. Dengan keterangan ini ya, L itu adalah momentum sudut, R itu adalah jari-jari, M itu adalah massa partikel, V kecepatan partikel, dan P itu momentum linier. Nah, ini kalau misalkan momentum sudut kita hubungkan dengan momentum linier. Kemudian ini ya, karena dia momentum sudut itu memiliki arah, maka kita harus mencari juga arahnya itu kemana. Nah,
arah dari momentum sudut itu tegak lurus dengan arah rotasinya. Ini ya, bisa kita pakai kaidah tangan kanan dengan jempol menghadap momentum sudut linear. Jadi ibu jari menunjukkan arah momentum sudut, sedangkan jari-jari lainnya, keempat jari lainnya itu menunjukkan arah rotasi. Seperti itu. Ya, pada momentum sudut benda tegar, kita sudah melibatkan kecepatan sudut dan momen inersia. Karena pada benda tegar jelas dia memiliki kecepatan sudut, kemudian karena dia sudah berupa benda, maka dia memiliki momen inersia. Nah, untuk persamaannya antara momentum sudut dihubungkan dengan kecepatan sudut dan momen inersia, kita menurunkannya dari persamaan yang sebelumnya ya, hubungan antara momentum sudut, jari-jari, dan momentum linear. Nah, L atau momentum sudut sama dengan R cross P ya, atau momentum linear. Nah, ketika R dan momentum linear ini tegak lurus, saling tegak lurus, maka besar nilai L-nya bisa kita hitung dengan cara besar R ya dikali besar momentum dikali sin theta. Nah, theta di sini kan karena 90 derajat, maka sin-nya bernilai 1. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini ya, MV dikali R. Nah, kemudian V, masih ingat ya hubungan V dengan R dan omega. V adalah ya, V sama dengan omega dikali R. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Sehingga menjadi M kemudian omega R kuadrat. Nah, sama ya dengan yang sebelah kanan ini. Maka untuk MR kuadratnya ini adalah besaran momen inersia. Kemudian dikali kecepatan sudut. Maka L itu bisa juga kita cari dengan hubungan antara momen inersia dan kecepatan sudutnya. Ini ya, keterangannya L itu adalah momentum sudut, R-nya adalah jari-jari partikel, M-nya adalah massa partikel, V kecepatan partikel, dan P-nya momentum linear. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat, berarti ini ya, diketahui I-nya adalah 2 kg meter kuadrat ya. Kemudian diketahui apalagi, dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon, atau omeganya adalah 1 rad per sekon. Nah, jelas kan ya, kalau kita cari atau yang ditanyakan adalah momentum sudutnya, berarti yang ditanyakan L-nya ya. Nah, masih ingat tadi hubungannya? Ya, L sama dengan I dikali kecepatan sudut. I-nya adalah 2 kg meter kuadrat, kemudian omeganya adalah 1 radian per sekon. Nah, radian itu bukan satuan ya. Jadi hasilnya ya 2 kg meter kuadrat per S. Nah, contoh soal yang kedua, jika ada benda bermassa 1 kg bergerak melingkar
dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon, maka tentukan momentum sudut jika jari-jari lintasan partikelnya 10 cm. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui ya. Berarti yang diketahui apa saja? Diketahui ya, massa 1 kg, kemudian kecepatan sudut atau omeganya 2 radian per sekon ya. Kemudian R-nya atau jari-jari lingkarannya, jari-jari lintasan partikelnya adalah 10 cm. Kita ubah dulu ke satuan SI-nya, berarti 0,1 meter ya. Nah, yang ditanyakan adalah momentum sudut atau L. L-nya berapa? Oke, masih ingat ya tadi L sama dengan I dikali omega. Nah, di sini kan kita belum tahu ya I-nya berapa. Karena di sini yang diketahui hanyalah benda, berarti anggap dia adalah partikel. Kalau misalkan menganggap dia sebagai partikel, maka I-nya sama dengan mR kuadrat ya. M-nya adalah 1 kilo, R-nya 0,1 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah ya 0,01 kilogram meter kuadrat ya. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti ini 0,01 dikali omega. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sekarang sudah diketahui ini adalah sebuah silinder tipis berongga. Tadi kan hanya benda ya. Nah, maka perlu kita perhatikan ini ya. Silinder tipis berongga, ini momen inersianya rumusnya apa? Ya enggak? Karena dia termasuk benda tegar dengan momen inersia yang beda-beda nanti, tergantung jenis bendanya. Kalau silinder tipis berongga dan ini ya, jangan lupa sumber rotasinya di mana? Ini berarti sumber rotasinya di tengah-tengah sini, maka I-nya sama dengan mR kuadrat. Nah, ini nanti bisa dilihat di tabel ya. Kemudian kita tuliskan apa saja yang diketahui. Ya, yang diketahui yang pertama adalah diameter. Berarti kita tahu R-nya ya. R-nya berarti kan separuhnya, berarti 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian masanya berarti M ya. M-nya M-nya adalah 20 kilo. Kemudian kecepatan sudut omeganya adalah 20 rpm atau putaran per menit ya, rotasi per menit. Maka ini kita ubah dulu jadi rps dulu, berarti 20 dibagi 60 karena 1 menit kan 60 detik ya, berarti ini sepertiga rps ya, atau rotasi per detik. Baru kita ubah ke radian per menit, berarti nanti kita kali 2pi ya, berarti ini sepertiga dikali 2pi. Nah, pi-nya adalah 180, berarti 360 dibagi 3, maka hasilnya berapa? Ya, 120 radian per sekon. Kemudian kita baru masukkan jawabannya. Nah, ini ditanyakan adalah momentum sudut atau L ya. Maka L sama dengan I dikali omega. Kemudian I-nya kita masukkan ini ya, mR kuadrat. Maka I sama dengan mR kuadrat dikali kecepatan sudutnya berapa? Omega aja tulis dulu ya. Berarti ini M-nya 20, R-nya 0,6 dikuadratkan, kemudian dikali 120. Hasilnya berapa?
kita hitung. Ya, berarti di sini 20 dikali 0,6 kuadrat berapa? 36 dikali 10 pangkat min 2 ya. Dikali 120. Ini nolnya kita coret. Habis ya, berarti tinggal 2 dikali 36 dikali 24. Hasilnya berapa? Ya, maka hasilnya berapa ini? 864 ya. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Oke. Ini 3 contoh soal sudah cukup ya. Pada hukum kekekalan momentum linier pada sebelumnya itu kan dinyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum liniernya selalu konstan. Atau sebelum dan sesudah tumbukan itu jumlah momentumnya itu sama. Nah, begitu pula pada momentum sudut. Kemudian kita kenal dengan hukum kekekalan momentum sudut yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi jika jumlah momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0 atau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum sudut sistem selalu konstan. Nah, kita bisa melihatnya dari video berikut ya. Ini adalah video penari skating. Nanti perhatikan ketika tangannya diregangkan atau upright spin dan ketika tangannya dilipat. Nah, perhatikan ya. Jadi ketika tangannya diregangkan, dia akan memiliki I1 ya, atau momen inersia untuk pertama, kemudian kecepatan sudut. Nah, momen inersia antara sebelum dan sesudahnya akan berbeda. Jadi ketika tangannya diregangkan dan ketika tangannya dilipat itu akan berbeda. Masih ingat ya, kalau misalnya I itu kan berhubungan dengan R ya. Nah, ketika dia meregangkan tangan, otomatis R-nya lebih besar dibanding ketika dilipat. Otomatis I-nya ketika dia meregangkan tangan itu justru lebih besar daripada ketika dilipat. Kemudian kecepatan sudutnya kebalikannya. Nah, coba mungkin kalian bisa perhatikan ketika tangannya regang ya dan ketika dilipat. Nah, kecepatan putarnya ketika tangannya dilipat itu lebih besar kan? Lebih cepat daripada ketika tangannya diregangkan. Nah, jadi semisal nih di sini pada saat sebelum dilipat atau masih diregangkan, dia memiliki momentum sudut sebesar L1 misal. Kemudian momen inersianya I1, kemudian omeganya omega 1. Nah, pada saat dilipat, maka momen inersia dan kecepatan sudutnya pun berubah. Jadi nanti I-nya I2, kemudian kecepatan sudut 2. Nah, tapi karena di sini kalau kalian perhatikan, itu kan tidak ada gaya luar ya, karena gayanya itu hanya dilakukan oleh si penari, tidak ada pengaruh dari luar, maka momentum sudut penari itu tidak berubah. Maka persamaannya L1 sama dengan L2 atau I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Nah, tadi masih ingat ya, jadi ketika I1 atau tangannya diregangkan, itu momen inersianya lebih besar karena R-nya kan lebih besar ya daripada ketika tangannya dilipat. Kemudian kecepatan sudutnya, justru ketika R-nya kecil, itu kecepatan sudutnya lebih besar daripada ketika R-nya besar. Maka nanti akan ada perbandingan, jadi I1 per I2 itu sama dengan
omega 2 per omega 1 berkebalikan gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak ada perubahan momentum sudut. Yang terjadi hanya adanya perubahan momen inersia dan perubahan kecepatan sudut. Seperti itu ya. Oke, nanti kita masuk ke contoh soalnya. Di sini seorang penari balet dengan tangan terentang memiliki momen inersia 6,4 kg meter kuadrat per sekon dan berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Tentukan kecepatan sudut penari ketika tangannya dirapatkan sehingga momen inersia penari itu menjadi 1,6. Oke, berarti di sini yang diketahui adalah pertama momen inersia. Mungkin ketika tangannya terentang kita anggap sebagai I1 ya. Berarti I1-nya sama dengan 6,4 kg meter kuadrat per sekon. Kemudian kecepatan sudutnya, berarti ini omega 1 ya, sama dengan 10 radian per sekon. Kemudian kecepatan sudut penari ketika tangannya dirapatkan, itu yang ditanyakan. Momen inersianya berarti I2 sama dengan 1,6 kg meter kuadrat per sekon. Yang ditanyakan adalah omega 2 ya. Yang ditanyakan adalah omega 2. Oke, bisa kita ambil dari perbandingan tadi ya. Berarti I1 per I2 sama dengan omega 2 dibanding omega 1 karena kan tidak ada gaya luar atau hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku. Berarti di sini I1 6,4 dibagi 1,6, kemudian omega 2-nya omega 2, kemudian omega 1-nya 10. Maka tinggal coret berapa? 4 ya. Ini 4, maka omega atau kecepatan sudut ketika tangannya dirapatkan adalah 40 ya. 4 dikali 10. Satuannya adalah radian per sekon. Gitu. Oke. Nah, itulah momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Sudah lebih paham ya terkait konsep dan juga matematisnya. Nah, kesimpulannya bahwa momentum sudut adalah suatu ukuran yang menyatakan kesukaran suatu benda untuk dihentikan dari gerak rotasinya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.